kita akan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang gerak melingkar. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke bab sebelumnya. Kita masih terkait tentang gerak, yaitu ini gerak bagian yang terakhir adalah gerak melingkar. Atau gerak yang lintasannya berbentuk. Kalau kita coba perhatikan, di sini ada gambar biang lala. Nah, ini adalah contoh dari salah satu gerak melingkar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini tentang gerak melingkar. Oke, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah sebuah gerak, masih terkait tentang gerak. Dia adalah kenapa? Karena ada perubahan posisi. Nih ya, kenapa disebut gerak? Karena ada perubahan posisi. Ingat itu ya. Jadi kalau kita bahas tentang gerak, benda itu dikatakan bergerak ketika ada perubahan posisi. Dan jenis gerakannya itu kita lihat dari apa? Dari bentuk gerakannya. Ketika dibilang gerak melingkar, berarti bentuk lintasannya adalah lintasan melingkar. Ketika kita pembahasan tentang gerak melingkar di sini, kita akan temukan beberapa pembahasan yang akan kita bahas tentang gerak melingkar. Di sini saya akan coba ulang gitu kayak kenapa saya coba ulang materi SMP? Karena terkait ini adalah materi SMP yang harus kamu ingat kembali, yang harus kamu ingat review kembali. Jadi di sini akan saya review secara cepat karena saya hanya menggunakan diagram seperti ini. Oke, di sini kalau kita perhatikan di sini, kita sama-sama perhatikan. Di sini itu ada tentang besaran. Ya, jadi pengenalan gerak melingkar. Jadi kita harus kenal dulu ini gerak melingkar. Ini sudah kamu pelajari waktu kamu SMP. Ingat ya, SMP. Pada saat kamu SMP, kamu sudah belajar tentang gerak melingkar. Apa itu periode? Apa itu frekuensi? Itu sudah kamu pelajari. Periode atau T besar, frekuensi itu F. Periode apa periode? Periode itu adalah banyaknya putaran dalam tiap detik. Oke. Dalam tiap detik berapa putaran itu namanya waktu yang diperlukan untuk satu putaran itu yang namanya periode. Kalau frekuensi adalah banyaknya putaran dalam tiap detik. Jadi kalau periode T itu tadi apa? Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Nah, berarti T itu adalah waktunya, N adalah jumlah putaran. Sedangkan frekuensi itu adalah berapa banyak putaran yang terjadi dalam tiap detik. Jadinya T per N. Nah, T itu adalah waktunya dan N adalah jumlah putaran. Oke, ya, kamu ingat kembali. Sehingga kalau kamu lihat antara frekuensi dan periode ini hanya berbanding terbalik, sehingga T itu sama saja dengan seper F. Oke, seperti itu ya. Ini ada hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, harus kamu ingat kembali. Ada yang istilah perpindahan sudut. Jadi ketika dia bergerak melingkar, maka bendanya akan berubah nih, misalkan posisi dari posisi ini jadi posisi ini. Nah, ini ada perubahan sudut. Perubahan posisi sudut itu yang kita sebut dengan theta. Apa hubungan theta? Theta itu sama saja dengan apa? Theta itu sudut. Ini ya, sudut. Ketika kita berhubungan sudut, nanti satuannya adalah radian. Oke, satuannya adalah radian. Yang harus kamu ingat, satu putaran itu sama saja dengan 2V. Ya, 2V. Kita nyebutnya 2V. Kenapa? Karena 1V ini adalah 180 derajat. Berarti ini adalah 360 derajat. Nah, jadi sudut dalam satu putaran itu adalah 2V atau 360 derajat. Jadi kalau dalam radian satuan, kita bisa tulis dalam 2V radian. Ingat ya, 2V radian. Nah, terus kita nanti ketemu dengan istilah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu omega. Bagaimana nyari omega? Omega itu adalah 2V kali F. Ya, 2V dikali frekuensi. Nah, ini terus ada percepatan sudut atau alfa. Bagaimana mencarinya? Alfa itu adalah apa ini percepatan sudut? Berarti A dikali A dibagi A itu apa? Percepatan. Ya, ketika dia kalau memang nanti kalau ini adalah GM dB. Kalau ini adalah untuk GM
gerak melingkar beraturan. Tapi fokus kita di sini karena ini adalah pembelajaran jarak jauh, jadi kita ambil ketuntasan minimalnya. Ketuntasan minimal kita belajar sampai dengan GMB, gerak melingkar beraturan. Oke, gerak melingkar beraturan. Di gerak melingkar beraturan nanti ada perpindahan linier, ada perpindahan sudut, ada kecepatan linier, kecepatan sudut, ada percepatan sentripetal. Ya, dan satu bagian lagi ini adalah hubungan dua roda. Ya, ingat yang kita bahas pada video kali ini itu hanya cukup di pengenalan gerak melingkar. Kita akan coba kenal gerak melingkar sebelum kita pahami secara aplikasinya di hubungan dua roda dan gerak melingkar lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita langsung masuk. Nah, di gerak melingkar, ya, pengenalan gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang suatu benda di titik yang lintasannya berbentuk sebuah lingkaran. Itu adalah gerak melingkar dan mempunyai titik pusat tertentu. Ciri gerak melingkar adalah dia punya titik pusat tertentu dan lintasannya berbentuk lingkaran. Artinya apa? Jaraknya sama, tetap dari pusat lingkaran. Jadi ini kalau ini gerak baling-baling di titik ini adalah kita anggap partikel, maka dia punya pusat tertentu di lingkaran. Nah, ini pusat dari jarak tepi ke pusat yang berbentuk lingkaran. Ini adalah kita sebut jari-jari. Oke, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar benda yang menempuh lintasan lingkaran dengan kelajuan sudut tetap. Jadi kelajuan sudutnya tetap. Kelajuan sudutnya tetap. Nah, kalau dari kelajuan sudut punya percepatan nggak? Punya. Namanya percepatan sentripetal. Ini ada percepatan sentripetal, ini hanya dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Jadi dia punya percepatan, namanya percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan inilah yang menyebabkan gaya, sehingga benda dapat terus bergerak dengan kecepatan tetap membentuk sebuah lingkaran. Oke. Nah, ada kecepatan linier, arahnya mana? Arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi kalau partikelnya di sini berarti kecepatan liniernya tegak lurus. Sama aja ketika partikel di sini, maka kecepatan linier ingat selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi kalau ada partikel di sini, nah, kita tarik jari-jarinya, maka percepatan linier mana? Yang tegak lurus. Nah, jadi ingat selalu tegak lurus. Di V-nya itu selalu tegak lurus. Dan V itu kalau dia adalah GMB, maka V-nya selalu tetap. V-nya itu selalu tetap. Jadi yang tetap bukan hanya omega. Jadi kamu bedain, ada dua kecepatan, ada kecepatan linier namanya kecepatan linier. Yang ini ada namanya kecepatan. Oke, jadi ada dua jenis kecepatan linier dan kecepatan sudut. Perpindahan linier dan perpindahan sudut. Nah, perpindahan linier itu yang kita sebut tadi X, ya. Dan itu adalah hubungannya apa? Theta sama dengan X per L. Ya, theta sama dengan X per L. Delta ini artinya perubahan. Jadi kalau nggak pakai itu boleh langsung theta sama dengan X per L. Hubungan satu lagi, hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kecepatan linier atau V ini adalah, kenapa dua VR? Karena keliling lingkaran. Ini adalah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah dua VR. Kan dua VR pasti ya tadi dua V F R, dua V R F. Nah, kalau ini adalah dua V F. Sehingga hubungannya apa? Hubungannya adalah V sama aja dengan omega dikali juga sama ya, X sama dengan theta dikali. Jadi semuanya nanti hubungannya dikali-kali kan. Hubungannya namanya V sama dengan omega dikali R, omega sama dengan V per R. Percepatan sentripetal. Ya. Kalau di sini tidak ada percepatan tangensial, yang ada hanyalah percepatan sentripetal.
Kenapa tidak ada kecepatan maksimal? Karena tidak termasuk dalam gerak lingkar darurat. Ya, berarti yang ada hanyalah percepatan sentripetal, percepatan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap kecepatan linier dan menuju ke satu titik. Ya, percepatan sentripetal itu dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V kuadrat per V kuadrat per M. Sehingga jadinya omega kuadrat dikali S. Nah, kalau ada percepatan, ingat ya, kalau ada percepatan pasti ada gaya sentripetal. Maka akan ada gaya sentripetal. Ingat, gaya itu adalah massa dikali sudut. Kalau gaya sentripetal, massanya dikali kecepatan sentripetal. Oke, kita langsung saja langsung ke contoh soalnya yang nanti akan kamu siapkan sebagai kajian. Oke, di sini kita punya dua soal. Kalau kamu bilang ini soal beranak, maka ini soal satu soal ini hanya ada dua soal. Soal pertama dan soal kedua. Soal pertama ini sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 10 putaran tiap. 10 putaran ini adalah n-nya. Tiap second itu adalah waktu. Berarti kita bisa tulis itu n-nya sama dengan d-nya sama dengan putaran. Ini adalah satu. Oke, dengan diameter kita tulis 4. Kalau ini adalah 20 cm, sehingga 0,2 meter. Terus udah, ini yang diketahui. Yang ditanya, kecepatan sudut partikel V, periode dan frekuensi berarti T dan F. Kecepatan linier partikel, kecepatan sudut, ini omega. Oke, omega ini adalah V. Percepatan sentripetal AS. Nah, ini dicari ini omega, T dan F, V, AS. Nah, bagaimana nyari omega? Nah, ingat pastinya omega sama dengan 2V kali F. Nah, berarti kan ada F, harusnya yang pertanyaan pertama adalah periode dulu ya. Berarti yang harus kita cari dulu adalah periode T per F. Jadi 1 per 10 atau 0,1. F nya sama dengan N per T per T. Jadinya 10 per 1 atau 10 1. Nah, ini adalah satuannya second, sedangkan frekuensi satuannya Hz atau Hertz. Bisa langsung kita hitung, jadinya 2V dikali 10 atau jadinya 20V radian per second. Oke, ini yang poin A, ini adalah poin B. Tadi kita sudah jawab. Kita bahas poin C. Poin C nya adalah nyari kecepatan linier V. Dan gampang ya, langsung pakai omega dikali R. Omega nya 20V, R nya 0,2. Jadinya 4 meter per second. Nah, poin D, percepatan sentripetal AS berarti. Nah, gimana nyari AS? AS itu bagaimana? V kuadrat per R. Jadinya 4V dikuadratin dibagi 0,2. 16V kuadrat per 0,2. Jadinya 16, 180 bagi 2, 80. 180 bagi 2, 80 ya, 80 V kuadrat. Nah, 80 V kuadrat meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Oke, kita bahas langsung nomor 2. Ya, kita nomor 2 di sini periode berputar dengan kecepatan RPM. Apa sih RPM? RPM ini adalah singkatan dari rotasi per menit. Artinya apa? Kalau dibilang 400 RPM berarti N-nya adalah 480 putaran. T-nya adalah 1 menit. Nah, bahasanya RPM. Nah, berarti 1 menit berapa? 60 detik. 60 detik. Yang katanya di benda tersebut memiliki 20 cm dari pusat lingkaran. Nah, jarak terhadap pusat lingkaran itu kita sebut jari jari.
jadi 0,2 meter. Kita hitung langsung poin A. Poin A di sini adalah nyari kecepatan sudut. Ingat, kecepatan sudut yang dicari berarti kita pakai rumus 2pi kali F. Nah, F-nya belum ada. F-nya bisa kita pakai dengan apa? N per T. N per T. Jadinya 2pi dikali N-nya 480 dibagi T-nya 60. Nah, coret 8 16 pi. 16 pi radian per second. Radian per second. Yang poin B kita hitung poin B. Kecepatan linier berarti pi omega dikali R. Kita langsung hitung. Omeganya 16 pi. R-nya kita bisa dapat itu 0,2. Kita kalikan jadinya 0,2 3,2 lanjut. Nah, kita nyari percepatan sentripetal C. AS sama dengan pi kuadrat per R. Pi nya kita dapetin tadi adalah 3,2 pi kuadratin. Terus setelah itu kita langsung bagi dengan 0,2. Jadinya kita bisa dapatkan di sini berapa tuh jadinya? 3,2 dibagi 0,2 berarti 32 bagi 2. 32 dibagi 2 berarti 16 ya. 32 dibagi 2 iya 16. Sorry, ini berarti salah. 80. Oke, betul. Ini 32 dibagi 2 16. Oke. Lebih. Oke. Lanjut yang poin D. D adalah frekuensi dalam hertz. Berarti frekuensi dalam hertz berarti tinggal N per jadinya jadi 480 dibagi 60 coret maksudnya adalah 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya di sini ada sudah lebih aplikasi, ya, lebih aplikatif lagi. Di sini seorang pengendara motor beserta motornya yang bermasa 300 kg. Nah, berarti ini kita bisa tulis ini adalah masanya dikendarai pada sebuah lintasan berbelok ini tipe nih ya, berbelok berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari adalah 14,4. Nah, ini adalah R. Oke. Jika gaya gesek maksimum ban dengan jalan dan jalan menikung adalah 3000 Newton, ini adalah F-nya berarti. Tentukanlah kecepatan yang dapat dilakukan oleh pengendara tersebut. Nah, tentukanlah kecepatan yang dapat dilakukan berarti agar apa? Pastinya agar tidak jatuh tergelincir. Kenapa? Kalau di tikungan di jalan menikung pasti kita harus memelankan kendaraan. Kenapa? Karena supaya tidak tergelincir pada saat mengendarai kendaraan. Oke, bagaimana supaya kita ngidir? Maka gaya di sini itu akan menjadi sama dengan gaya sentripetal. Kenapa? Karena ini adalah gaya maksimumnya, gaya gesek maksimum, berarti kita cari kecepatannya menggunakan gaya sentripetal. Apa gaya sentripetal? Rumusnya M dikali AS dikali percepatan sentripetal, berarti massa dikali pi kuadrat per R. Oke, yang ditanya nanti adalah V. Oke, yang ditanya adalah V. F-nya udah jelas, ini 3000 kita tulis ya, 3000. Jadi kita tulis jadinya 3000 sama dengan massanya 300
dikali V kuadrat dibagi R. R-nya adalah 14,4 meter. Kita bisa kali silang ke sana, jadinya 3000 dikali 14,4 dibagi 300. Coret. Jadi tinggal 10 kali 14,4 sama dengan 144. Berarti P-nya akar dari 144 berapa? 12 meter per second. Berarti apa? Kecepatannya tidak boleh lebih dari 12 meter per second. 12 meter per second itu kalau kita hitung ya berarti kurang lebih sekitar 40 km per jam. Jadi tidak boleh kecepatannya lebih dari 40 km per jam di jalan nikung yang jari-jarinya hanya 14,4. Jadi tergantung jari-jari. Semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan yang diizinkan akan semakin besar pada jalanan menikung. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang aplikasi dari gerak melingkar pada hubungan dua roda. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.